Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kitab Awamil kita, warna milab disamai yang ke-13. Yang ke-13 ini warna yang terakhir dari amilab disamai. Sebelum kita lanjut, kita kirim Al-Fatihah dulu kepada mu'alif khususnya, juga kepada guru-guru kita. Semoga nanti apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya. Ila hadratin nabiyina wa bidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ribatil kiram wal musannifin wal malaikil muqarrabin, khususan muallif hadzal kitab wa musannif syekhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nau salisa asyara utawi warna-warna milab disamai kang kaping 13. Af'alu saki wal yakini iku pira-pira fi'il sak lan fi'il yakin. Tadkhulu kang manjing ya fi'il ala ismaini ing atase isim roro. Sanima utawi kaping done isim roro ibaratun iku ibarat anil awali saking kang awal. Wa tansibu lan nasabakeun ya fi'il huma ing isim roro jami'an hale ragem alal maf'ulaini ing atase jadi maf'ul sekarone. Wa hiya sabatu af'alin lan utawi ya fi'il iku pitus kepile. Hasibtu siji hasibtu, wa khiltu lan khiltu, wa donantu lan donantu, wa ra'aitu lan ra'aitu, wa alimtu lan alimtu, wa wajadtu lan wajadtu, wa za'amtu lan za'amtu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas warna amilab disamai yang ke-12 ya. Bentuk amilnya dia itu adalah fi'il. Fi'ilnya buat memuji dan juga buat mencaci. Af'alul madhi wa dhammi. Dia itu pengamalannya tarpaul ismal jinsa merupakan terhadap isim jenis. Nah, isim jenisnya itu syaratnya harus ada alif lamnya. Kemudian ada juga maksusnya, atau maksus itu adalah isim yang dikhususkannya ya. Isim yang dikhususkan sebagai yang dicaci atau sebagai yang dipuji. Atau kalau tidak ada alif lamnya, isimnya itu diidofahkan terhadap isim yang ada alif lamnya. Jumlahnya ada 4 ya. Ni'ma, bi'sa, sa'a, dan habada. Nah, ni'ma, bi'sa, dan sa ini dia itu dipakai hanya fi'il madinya saja, nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amar dan sebagainya. Kenapa? Karena dia itu adalah fi'il jami', tidak bisa ditasrif ya, bermutasharif namanya. Nah, itu kemarin warna ke-12. Sekarang warna ke-13 ya. Kata ki musannif, ana usalisa asyara af'alu saki wal yakini tadkhulu ala ismail isanima ibaratun anil awwali wa tansibuhuma jami'an alal maf'ulaini. Bahwa warna amilab disamai yang ke-13 itu adalah fi'il, bentuk amilnya adalah fi'il. Sama ya, fi'il. Yang pertama itu dia amilab disamai itu membahas tentang amil berupa isim, kemudian dia berupa huruf, kemudian fi'il. Nah, sekarang bagian fi'il ya. Terakhir, dia itu amilnya bentuknya fi'il ya, bukan isim, juga bukan huruf. Fi'ilnya di sini dipakai untuk apa? Untuk meyakinkan atau meragukan, atau disebut dengan
af'alu syaki wal yakini, fi'il syak dan juga fi'il yakin. Nah, syak itu artinya ragu, yakin itu yakin artinya. Mang-mang, kalau bahasa Jawa syak itu mang-mang. Sedangkan yakin benar-benar percaya 100%, itu namanya yakinnya. Kalau syak ragu. Nah, dalam kitab Alfiyah, fi'il syak dan fi'il yakin ini disebut dengan af'alul qulub. Kenapa? Karena syak dan yakin itu berkaitan dengan hati. Keyakinan dan keraguan itu berkaitan dengan hati, maka fi'il syak dan fi'il yakin itu disebutnya dengan af'alul qulub. Tapi kalau di kitab Awamil disebutnya af'alus syak wal yakin. Nah, bentuknya fi'il syak dan fi'il yakin. Nah, dia ini tadhulu ala ismaini, masuk terhadap dua isim ya. Tidak masuk terhadap fi'il, juga tidak masuk terhadap huruf, tapi masuk terhadap isim atau masuk terhadap jumlah ismiyah, atau masuk terhadap susunan mubtada dan khobar. Nah, sani ma ibaratun anil awali wa tansibu ma jami'an alal maf'ulaini. Nah, isim tersebut, dua isim tersebut atau jumlah isimnya tersebut atau susunan mubtada khobar tersebut itu dia dinasobkan terhadap fi'il syak dan juga fi'il yakin. Isim yang pertama atau si mubtada itu nanti dia jadi maf'ul awal, kemudian si khobar itu nanti jadi maf'ul tsani ya, dibacanya dua-duanya nasab isimnya itu. Nah, yang terakhir ini disebutnya donna wa akhwatuha, donna dan saudara-saudaranya. Disebutnya dia ini fi'il nawasi kubro. Kenapa disebut nawasi kubro? Karena dia ini merubah susunan mubtada dan khobar. Dua-duanya berubah. Mubtadanya berubah, khobarnya pun berubah. Tapi kalau yang kemarin-kemarin yang udah dibahas seperti inna dan saudaranya, kana dan saudaranya, kada dan saudaranya, itu hanya merubah salah satunya saja. Tidak dua-duanya. Seperti inna merubah apa? Tansibul isma wa tarful khabaro. Dia hanya menasabkan isim. Sedangkan kana tarfaul isma wa tansibul khabaro, hanya menasabkan isim. Tapi kalau donna dan saudara-saudaranya dia dua-duanya dinasabkan. Makanya dia disebut fi'il nawasi kubro ya. Fi'il nawasi kubro. Kalau kemarin fi'il nawasi sughro atau fi'il yang masuk pada susunan mubtada khabar, sehingga mubtada khabar itu disalin, dirubah menjadi makmul dari fi'il tersebut, diamalkan. Wahya sabatu af'alin, jumlah fi'ilnya itu ada 7 ya di sini. Yang pertama hasibtu, kemudian hiltu, donantu, ro'aitu, alimtu, wajatu dan zamtu, itu 7 namanya fi'il syak dan fi'il yakin. Hasibtu, hasiba itu di sini bermakna dhanna. Khiltu bermakna dhanna, donantu bermakna rujhan, ra'aitu bermakna alima. Alima itu tahu atau ruh ya. Alimtu bermakna yakin, tayaqqantu. Wajadtu itu wajada bermakna alima, za'amtu itu za'ama bermakna rujhan. Nah, kalau di kitab Awamil ini semuanya disambung dengan domir muttasil rofa ya. Hasibtu, wakhiltu, donantu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, za'amtu. Nah, tu-nya itu adalah domir muttasil rofa marfu. Sebenarnya mah boleh, baik itu isimnya isim dohir silahkan, isimnya isim domir silahkan. Boleh fi'il ini digabung dengan isim dohir silahkan, atau digabung dengan isim dohir pun silahkan. Jadi boleh ya, bisa isim dohir dan juga bisa isim domir. Oke, yang paling penting dia ini donna dan saudaranya menasabkan susunan mubtada khobar. Yang pertama contoh ya, hasiba. Kira-kira ini bacanya gimana? Pasti kalian sudah paham kan? Ini dibacanya Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun? Karena dia berada di awal kalimat. Setiap isim yang ada di awal kalimat
bentuknya dia itu isim ma'rifat, maka tidak salah lagi isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya apa? Hukumnya rofa. Tanda rofa diantaranya pakai doma. Ini ditanwin apa enggak? Tanwin apa enggak? Ditanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Bacanya zaidun. Tidak zaidan, tidak zaidin. Oke. Mubtada ya. Ini bacanya gimana? Qaimun. Udah tahu kan bacanya qaimun. Kenapa baca qaimun? Oh, dia menjadi khobar. Khobar hukumnya apa? Rofa. Tanda rofa diantaranya dengan apa? Tanda rofa diantaranya dengan doma. Ditanwin apa enggak ditanwin? Oh, ini bacanya pakai tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif dan lam. Zaidun qaimun utawi Zaid qaimun iku wong kang adem ya. Ini susunan mubtada khobar. Nah, dia Zaidun menjadi mubtada yang merofakan amilnya itu ibtida karena di awal kalimat permulaan qaimun menjadi khobar, dia hukumnya rofa, tandanya doma pakai tanwin tidak ada alif lam. Yang merofakan adalah lafaz Zaidun atau yang merofakan qaimun adalah si mubtada. Sekarang kita masukkan donna dan saudara-saudaranya. Kita masukkan hasibah ya, hasibah. Nah, ini mubtada khobar awalnya, kemudian didahului oleh dona dan saudaranya. Di antaranya adalah hasibah atau hasibtu ya. Maka susunan mubtada dan khobar ini berubah. Hasibtu fungsinya apain? Watang sibuhuma jami'an alal maqulaini. Dua-duanya ini mubtada dan khobar dinasabkan oleh hasibah. Maka hasibtu zaidan qaiman. Hasibtu zaidan qaiman. Hasibtu di sini bermakna apa? Bermakna dhanna, nyangka ya. Nyangka isun zaidan ingki zaid maf'ul awal qaiman ingkang adeg. Zaidan jadi maf'ul awal dari hasibah, qaiman jadi maf'ul tsani dari hasibah. Nah, awalnya mubtada. Nah, kemasukan hasibah berubah. Zaidan jadi maf'ul awal dari hasibah, qaiman jadi maf'ul tsani dari hasibah. Dua-duanya dibaca nasab. Watang sibuhuma jami'an alal maqulin, dua-duanya jadi maf'ul ya. Nah, tadi udah saya bilang bahwa dona dan saudara-saudaranya ini bisa ditempeli domir mutasil ataupun bisa juga isinya ini isim dohir. Ini isim domir ya. Boleh kalau mau isim dohir hasiba amrun boleh. Hasiba amrun zaidan qaiman. Hasiba nyangka amrun sapa Umar, zaidan ing zaid qaiman ingkang adeg. Kalau ditarkibkan hasib fi'il tu fa'il zaidan maf'ul awal nasab balaman sebetulnya qaiman maf'ul tsani kudu nasab balaman nasabnya fathah dhahir. Udah begitu. Nah, ini zaidan dan qaiman ini asalnya ini mubtada ini khabar. Dua-duanya berubah ya menjadi maf'ul. Nah, ini namanya dua-duanya sebagai apa? Sebagai ma'mul. Ma'mul itu yang diamalkan. Amilnya mana? Amil ini adalah hasibah. Amil yang mengamal, yang mempengaruhi, sehingga susunan mubtada dan khabar ini dipengaruhi, berubah karena didahului oleh hasibah, didahului oleh amil. Ini ma'mul, diamalkan. Contoh-contoh yang lain itu sebenarnya sama ya. Khiltu bermakna dhanna. Contohnya kalau diamil, khiltul hilala la ihan, nyipta isun ing tanggal ingkang pada. Kalau diambil itu halaman ke-12 ya. Zonantu zaidan faqihan bermakna rojhan yang kaisun ing zaid ningali faqih. Ra'aitu zaidan aliman, ro'a di sini bermakna alima. Weru isun zaidan ing zaid aliman ingkang alim. Contoh alim itu di sini alim tu zaidan aminan bermakna tayakontu, artinya meyakinkan, yakin ya. Ngeyakinakan isun zaidan ing zaid aminan ingkang aman. Wajadtu
Wajadu Zaidan amiron, kalau contoh diambil bermana alima wajada ya. Wuru isun Zaidan iki Zaid amiron ing jadi raja. Contoh za'ama atau za'amtullaha ghafuron rahima. Za'amtu yang pertama di sini za'amtu bisa bermana yakin dan juga bisa bermana syak. Ada juga yang bermana rujhan ya. Za'amtullaha ghafuron rahima. Artinya gimana? Lil yakin, ngeyakinakeun isun Allah ing Allah, ghafuron ingkang akeh ngampurane, rahiman buka akeh asye. Bermana yakin za'ama. Yang kedua, za'ama bermana syak. Za'amtu syaitona syakuron, nyangka isun, nyangka ing setan ing akeh syukure. Nah, itu za'amtu syaitona syakuron, za'amtunya bermana syak, bukan yakin ya. Intinya dia ini semua beramal sama seperti hasibtu ya. Khiltu, donantu, ro'aitu, alimtu, wajatu, za'amtu, sama dia beramal, yaitu menasobkan mubtada dan menasobkan terhadap khobar. Watang sibuhuma jami'an alal maf'ulaini, sehingga mubtada dan khobar itu dua-duanya dibaca nasab. Yang pertama jadi maf'ul awal, yang kedua menjadi maf'ul tsani. Oke. Ini mudah-mudahan dipahami ya. Ingat, mubtada khobar itu bentuknya banyak. Ini contoh di sini adalah mubtada dan khobar dalam bentuk isimnya isim mufrad. Nanti mubtada ada yang isim tasniyah, ya kan? Mubtada ada yang bentuknya jama' dan sebagainya. Nanti itu beda. Tanda nasabnya beda. Kalau isim mufrad tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan fathah, isim mufrad. Kalau tasniyah nasabnya dengan iya nanti. Kalau jamak mudzakkar salim nasabnya dengan iya dan seterusnya. Itu nanti ya di kitab jurumiyah. Oke. Nah, donna dan saudara-saudaranya ini boleh ya, boleh isim dohir dan juga boleh isim domir. Hasiba amrun atau hasibatu, bebas. Atau domirnya domir goib, hasiba, domirnya domir huwa. Nah, kemudian fiil-fiil ini hasiba, khola, donna, ro'a, alima, wajada, zama ini yang bisa ditasrif atau di sini adalah fiil mutasharrif semua ya. Kalau di alfiyah itu ada hab, ada juga ta'alam. Hab dan ta'alam itu dia khusus fiil amarnya saja, hab sama ta'alam. Tapi kalau di sini adalah mutasharrif semua, artinya dia di sini bisa ditasrif, ada fiil madinya, ada fiil mudhoreknya, ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ulnya dan seterusnya. Nah, itu yang bisa ditasrif, maka dia juga sama beramal ya. Fiil mudhoreknya beramal, isim fa'ilnya beramal, kemudian isim maf'ulnya beramal, fiil amarnya pun beramal. Contoh, adunnu ini adalah fiil mudhore. Adunnu Zaidan qaiman. Maknanya gimana? Adunnu nyangka isun. Adunnu fiil mudhore, ada fa'ilnya, fa'ilnya domir ana. Nyangka isun Zaidan ing Zaid qaiman ing kang ada. Jadi fiil madinya beramal, fiil mudhorenya beramal. Terus isim fa'il beramal, sama beramal. Contohnya gimana? Ana donun Zaidan qaiman. Ana utawi sun donun iku wong kang nyangka Zaidan iki Zaid qaiman ingkang adem. Pokoknya fiil-fiil ini apabila dia bisa ditasrif, sama dia beramal, dia menasabkan terhadap mubtada dan menasabkan terhadap khobar. Nah, apabila fiil-fiil ini terletak di awal di sini ya, di permulaan, maka dia otomatis beramal. Beramalnya gimana? Menasabkan mubtada dan khobar. Nah, kalau dia ini terletak di tengah atau dia ini terletak di akhir, maka dia itu boleh diamalkan, boleh juga tidak. Atau dalam bahasa nahwu itu boleh diilgo ataupun dia juga boleh ditaklik ya. Ilgo dan taklik.
Kalau si fiilnya ini berada di tengah atau berada di akhir. Kalau ini berada di awal. Ini awal ya, awal. Ilgo dan ta'liq itu khusus ya, berlaku bagi fiil yang apa? Bagi fiil-fiil yang disebut dengan fiil-fiil berkaitan dengan hati, atau khusus bagi af'alul qulub ya. Kalau af'alut tahwil, kemudian af'al apa lagi? Tahwil, kemudian rojhan dan tahwil itu tidak dikhususkan. Yang dikhususkan itu adalah fiil-fiil qulub ya. Af'alul qulub itu khusus, dia dikhususkan ada hukum-hukum ta'liq dan juga ada hukum-hukum ilgo. Nah, sekarang ta'liq dan ilgo itu apa? Yang pertama ilgo itu wahuwa ibtalul amal labdon wa mahalan. Ilgo itu menganggurkan itu tidak mengamalkan ya. Jadi fiil qulub ini kalau di ilgo dia tidak beramal, baik tidak beramal secara lafadznya juga tidak beramal secara mahalnya. Sedangkan ta'liq, kalau ta'liq itu wahuwa ibtalul amal lafdon la mahalan, membatalkan amal secara lafadz tidak secara mahal itu ya. Nah, ini sedang berada di awal kalimat. Kalau berada di awal kalimat, maka dona dan saudara-saudaranya wajib diamalkan. Dia menasobkan. Nah, apabila berada di tengah atau berada di akhir, maka dia ini boleh diamalkan ataupun boleh juga tidak diamalkan. Contoh ya. Zaidun donantu qaimun. Zaidun utawi Zaid donantu nyangka isun qaimun iku wong kang ngadeg. Boleh. Kenapa? Karena donantunya ini ada di tengah antara Zaid dan qaim. Kalau berada di tengah silahkan di ilgo, artinya ilgo itu tidak diamalkan. Nanti ini jadi mubtada, nanti ini jadi khobar saja, tidak diamalkan oleh donantu. Kenapa? Karena donantunya berada di tengah-tengah kalimat. Atau donantunya berada di akhir. Contohnya gimana? Zaidun qaimun donantu. Utawi Zaid qaimun iku kang ngadeg donantu nyangka isun, bebas ya. Nah, boleh juga diamalkan. Zaidan donantu qaiman, silahkan. Bebas. Atau Zaidan qaiman donantu, itu bebas, dipersilahkan. Tapi yang paling penting kalau fiil-fiil ini, fiil syak dan fiil yakin ini berada di awal kalimat maka otomatis beramal. Kalau berada di tengah atau berada di akhir, silahkan ya, ada pilihan. Diamalkan silahkan, tidak diamalkan pun silahkan, tidak salah. Semuanya ada dalilnya, benar. Boleh. Nah, itu ta'liq dan ilgo itu berkaitan hanya dengan af'alul qulub, af'alut tahwil, dan yang bermakna rojan itu tidak dikhususkannya. Nah, kemudian juga fiil-fiil ini apabila setelah fiilnya itu ada makna fi, ada lam ibtidah, in nafi, la nafi, maka dia itu wajib apa? Wajib ta'liq ya. Artinya wajib ta'liq itu dia tidak diamalkan. Contoh, ini tambahan saja ya. Sebenarnya kalau di dalam kitab Awamil itu, di Awamil Mandaya, pembahasan seperti ini itu tidak ada. Yang ada itu di Alfiyah ada, di Samratul Janiyah ada, di Syarah Awamilnya juga ada. Ini tambahan saja. Kalau setelah fiil-fiilnya ini ada in nafi, man nafi, la nafi atau lam ibtidah, maka dia otomatis wajib ta'liq, artinya dia tidak diamalkan. Contoh ya. Nah, donantu la Zaidun qaimun. Nyangka isun
la Zaidun yakti utawi Zaid qaimun iku wong kang ngadegna. Donam tu di sini ditaklik ya, tidak diamalkan. Kenapa? Karena setelah fiilnya ini ada lam ibtida. Ini lam ibtida. Kalau ada lam ibtida maka dia otomatis tidak diamalkan. Ini wajib ya. Atau selain lam ibtida in nafi atau la nafi, ma nafi itu tidak diamalkan. Donantu ma Zaidun qaimun. Donantu la Zaidun qaimun. Donantu a Zaidun qaimun atau istifham atau nafi itu tidak diamalkan ya. Atau secara singkatnya adawat-adawat atau adat-adat yang dia itu terletak di permulaan kalimat, di permulaan awal, di awal kalimat. Maka ketika setelah fiilnya ini ada adawat yang adawatnya itu biasanya terletak di awal kalimat, maka si donna dan saudara-saudaranya ini dia ditaklik, wajib ditaklik, tidak diamalkan. Ini tetap, maka dia menjadi mubtada, ini menjadi khabar. Tidak dibaca donantu la Zaidan qaimun, tidak dibaca demikian ya. Kenapa? Karena dia ditaklik, wajib taklik. Setelah adanya adat-adat yang wajib berada di awal kalimat seperti istifham, ma nafi, kemudian la nafi, lam ibtida itu. Jadi kesimpulannya warna amil yang ke-13 ini bentuk amilnya fiil sah dan fiil yakin, dia masuk terhadap susunan mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Dia fungsinya ngapain? Fungsinya menasobkan keduanya. Mubtada dibaca nasob, kemudian khobar pun dibaca nasab. Dua-duanya menjadi maf'ul dari donna dan saudara-saudaranya. Jumlahnya diambil ini ada 7. Hasibtu, hiltu, donantu, ro'aitu, alimtu, wajatu dan zamtu. Nah, ini disambung dengan domir muttasil. Boleh dengan isim dohir. Hasiba Zaidun boleh, khola Zaidun, donna Zaidun boleh. Nah, kemudian fiil-fiil ini apabila dia bisa ditasrif, nah tasrifannya itu fiil mudhari, fiil amar, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, seterusnya. Nah, itu juga sama, bisa beramal seperti fiil madinya. Artinya dia juga sama menasabkan mubtada dan khobar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Alhamdulillah warna amil lafzi samai sudah hatam ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas amil lafzi qiyas. Amil lafzi qiyas ini kaitannya dengan ilmu shorof ya. Insyaallah nanti kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga dapat dimengerti, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.